Saya Nadia Hafita, mahasiswa Pertama Universitas Trisakti Madura. Nah, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya Ibu. Jadi di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian kualitatif untuk menggali data dari guru terkait kegiatan pembelajaran. Nah, saya di sini memilih untuk literasi finansial. Sebelumnya izin bertanya nama Ibu. Ibu mengajar di kelas apa Ibu? Di kelas TKA. Baik Ibu, sebelumnya izin menyampaikan literasi finansial di sini bukan tentang soal uangnya, tetapi lebih ke bagaimana anak mengenal konsep uang, menabung, membeli dan berbagi lewat kegiatan sehari-hari di sekolah. Contohnya seperti role play, main warung-warungan, terus belajar menabung dan mengelompokkan kebutuhan dan keinginannya. Jadi bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan Ibu. Jadi tugas ini insya Allah akan dijaga kerahasiaannya terkait informasi yang disampaikan hanya untuk tugas Ibu. Boleh kita mulai wawancara Ibu. Sebelumnya apa saja kegiatan di kelas yang mengenalkan konsep uang, menabung dan membeli? Kalau di kegiatan kan, kalau di kegiatan sehari-hari kita nggak selalu berarti tentang uang ya, karena kalau di usia dini itu kan lebih ke kemandirian, tanggung jawab. Cuman kalau apa namanya, kalau siang itu memang anak-anak banyak yang membawa uang untuk membeli-belikan. Nah, mereka itu ada yang membeli kayak mainan, terus kebutuhan mereka seperti susu, terus ada makanan-makanan itu yang mereka. Nah, kalau misalkan kegiatan di di kelas itu masuk ke kegiatan ini sentral. Biasanya itu di tema pedagang, ya profesi pedagang. Nah, di situ kita melakukan kegiatan bermain peran. Jadi anak-anak ada yang berperan sebagai pedagang, ada yang berperan sebagai pembeli. Nah, sebelum masuk ke kegiatan itu kita menata tempatnya. Jadi kita kenalkan dulu ke anak-anak bahwa di sudut ini untuk jualan misalkan krayon ditata yang banyak itu punya anak-anak. Kemudian ada yang jualan buku cerita seperti itu. Nah, anak-anak juga dikenalkan uangnya tadi, alat utarnya tadi. Jadi kalau ingin membeli, ngasih uang dulu baru mendapat barangnya. Nah, di puncak tema juga ada di tema pedagang ini. Biasanya kita ada bazar. Nah, bazar ini kita melibatkan orang tua juga, yang mana orang tua dari pengurus paguyuban itu menyediakan beberapa macam makanan dan juga harga yang sesuai yang ditentukan, misalkan maksimal 5.000 seperti itu. Nah, bazarnya itu di depan kelas, anak-anak semuanya terlibat. Biasanya itu dari TKA dan juga TKB. Jadi di depan ini TKA, terus di depan kelas TKB itu standnya TKB gitu. Nah, anak-anak itu berkeliling, mau beli yang mana itu berkeliling. Jadi seperti itu. Itu untuk kegiatan puncak tema. Jadi untuk kegiatan di literasi finansial ini kegiatannya role play sama di puncak tema banyak. Ya, betul. Kalau untuk kesehariannya ya ketika ke kantin itu kan mereka langsung praktek langsung ya, intinya praktek langsung. Untuk itu bagaimana cara kegiatan itu disusun? Nah, yang tadi kan mengikuti sentra. Nah, sentra ini biasanya berapa kali dalam sebulan atau seminggu? Kalau sentra itu kan setiap hari ya, setiap hari, kecuali yang puncak tema. Puncak tema itu bisa 1 bulan 1 kali atau 2 minggu 1 kali seperti itu. Kalau sentra kan setiap hari, kegiatan inti sentra itu. Iya, kan sentra itu banyak yang Ya. yang sentra pedagang Oh, yang pedagang ya. Ya sesuai temanya Pak. Disesuaikan dengan tema. Kalau
Kalau misalkan temanya ikan kan nggak mungkin kita Kerja. betul. Ada aturan khususnya nggak Bu? Misal anak diminta untuk membawa uang mainan atau diminta untuk menyiapkan jajanan dari rumah untuk belajar apa gitu? Nah, kalau di kelas lain saya kurang tahu ya, saya cerita di kelas saya sendiri. Saya itu pakai kertas, jadi anak-anak itu menulis nominalnya. Jadi selain mengenal uang, anak-anak juga mengenal angka, bisa menulis angka ya seperti itu. Jadi untuk uangnya ini anak buat sendiri. Iya betul. Nah, kegiatan ini Bu bisa yang Ibu di literasi finansial ini dilakukannya individu atau berkelompok atau ada nanti individunya sendiri terus nanti kelompok juga. Secara apa namanya? Kelompok, Mbak. Di kelompok. Tapi serta apa namanya? Kegiatannya itu langsung serentak gitu. Cuman yang dikelompokkan itu toko-tokonya itu. Jadi ada yang apa namanya berperan pedagangnya ya langsung di tokonya itu, kemudian yang berperan sebagai pembeli itu berpencar. Jadi kayak di pasar gitu. Untuk responnya anak-anak terkait itu Bu main yang roleplay itu gimana? Mereka antusias. Soalnya pas saya lihat itu sebelum membeli itu saya nanya dulu. Nah, harganya berapa? Terus setelah apa? Setelah nanya harga dikasih. Terus mereka senang ketika mendapat barang itu senang gitu. Terus adakah anak yang cepat memahami konsep itunya Bu, konsep uangnya atau konsep literasi finansialnya ini dan bagaimana ciri-cirinya? Kalau di konsep apa tadi? Konsep uangnya. Di konsep uangnya itu mungkin ada beberapa yang masih butuh dibimbing ya. Tapi ada juga yang mereka itu sudah paham gitu karena kan sudah setiap hari lihat uang gitu kan ya. Mungkin hanya berapa ya yang masih di apa namanya dibantu tuh 5 kalau nggak salah. Jadi nulis uangnya tuh nolnya kebanyakan gitu Mbak. Terus kan ada anak yang emang mahir dan kurang Bu. Apakah yang mahir ini suka membantu yang kurang ini dalam hal konsep uang ini? Anu siapa namanya mainnya sih saya hanya apa namanya ya membebaskan mereka untuk apa namanya untuk berinteraksi dulu gitu. Jadi kadang memang kebanyakan gitu gurunya yang berperan langsung untuk ngasih tahu anak-anak gitu. Kan di kelompok itu kan ada yang menjual dan yang membeli. Misal di kelompok yang menjual ini 2 orang Bu. Misal ibu menaruh anak yang mahir sama yang agak mahir. Seperti itu. Iya, jadi saling bekerja sama. Untuk yang menangani anak yang kesulitan ini, ibu langsung ini salah nak ini bagaimana ibu mengatasi yang kesulitan dalam hal literasi finansial ini? Tak kasih contoh gitu, bisa di papan seperti itu dari anak-anak gitu. Kalau misalkan memang kelebihan ya harusnya memang diperbaiki. Saat anak membuat keputusan, misal memilih barang, bagaimana cara anak membuat keputusan saat membeli barang dan antara membedakan ini kebutuhan atau keinginan gitu? Apakah diajarkan konsep? Misal hari ini ada jual es krim sama buku. Nah, anak diajarkan untuk mana nih yang lebih penting, buku atau belum. Soalnya kan tujuannya mereka bisa interaksi. Selanjutnya, teknik atau strategi apa yang digunakan untuk menarik perhatian anak saat di literasi finansial ini? Maksudnya? Selain tadi role play atau ada cerita atau lagu atau ada permainan tebak harga gitu Bu, agar anak lebih menarik. Sebelum masuk ke kegiatan itu ini apa dikasih apa namanya ice breaking Mbak. Ice breaking udah itu aja, setelah ice breaking baru langsung ke pengenalan kegiatan. Untuk
menilai keberhasilan kegiatan ini, Ibu menggunakan apa Bu Mbak? Checklist sama anekdot. Sama itu tadi dokumentasi hasil karya. Apakah ada alat peraga, mainan atau media yang digunakan khusus untuk mengenalkan persekutuan ini? Persekutuan yang Uangnya itu maka sama gambarnya kan. Kalau alat khusus tuh contohnya kayak apa? ya kan ada celengannya misalnya atau ada mainannya, nanti alatnya tidak hanya jual buku atau apa gitu. Enggak sih. Enggak, tinggal 4 Bu. Apakah Ibu melihat perubahan perilaku anak setelah kegiatan yang literasi finansial tadi, misal kemampuan kemandiriannya, berbagi atau pemahaman konsep keuangan? Perubahannya kan saya nggak lihat secara langsung itu Mbak ya. Jadi mungkin lebih ke tanggung jawabnya dalam apa namanya ya, menggunakan uang tadi. Nah kalau sudah habis kan sudah nggak bisa beli lagi kan, nah seperti itu. Nah setelah permainan selesai, anak-anak diajak untuk bertanggung jawab dari sudah itu. Untuk sentralnya itu diadain di mana? Di kelas. Di kelas. Untuk penentuan ini kamu jual, kamu yang jual, kamu yang beli, itu gantian tiap ininya. Ini Mbak, apa namanya kan sebelumnya itu kan ditawarkan siapa yang ingin jadi penjual, siapa yang ingin jadi penjual dan siapa yang ingin jadi pembeli. Nah setelah sudah ada keputusan, anak-anak dikasih apa namanya itu nempel. Nah ya nempel pedagang, pembeli begitu. Kemudian anak-anak langsung nyebar ke tempatnya. Nah saya tawarin lagi, kamu mau jual apa gitu. Misalkan mau di tempat yang jualan krayon, jadi langsung ke tempat itu. Nah, kalau untuk perpindahan itunya masih belum Mbak, karena itu saja sudah lama anak-anak ya. Perpindahan apa namanya? Perpindahan profesinya itu belum. Nantilah sudah Bu. Iya. Terima kasih udah